Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka pembelajaran kita kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Masih ingatkah apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ya, betul. Ada yang namanya akar, ada yang namanya batang, serta daun. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian pada bunga serta fungsinya. Yuk, kita cari tahu apa saja sih bagian-bagian bunga serta fungsinya. Kalian simak penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, pada pembelajaran ini ya, coba kalian lihat itu ada banyak sekali macam bunga di sekitar kita. Bunga mempunyai jenis yang berbeda-beda, baik itu dari segi warnanya maupun bentuknya. Ada juga beberapa jenis bunga yang memiliki bau yang harum seperti mawar dan melati. Anak-anak, kalian tentu tahu siapa yang menciptakan bunga? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita patut bersyukur dengan menjaga lingkungan kita. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan bunga? Ada yang tahu? Ya, bagus. Bunga adalah bagian pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai alat reproduksi secara generatif. Yuk kita simak bagian-bagian pada bunga. Yang pertama ada yang namanya putik. Kedua ada benang sari. Kemudian yang ketiga ada namanya mahkota bunga. Yang keempat ada bakal biji. Kelima ada kelopak bunga. Kemudian yang keenam ada dasar bunga serta tangkai bunga. Selanjutnya, yuk kita cari tahu fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Simak dengan baik penjelasan Ibu. Yang pertama, ada mahkota bunga. Mahkota atau biasa disebut dengan corolla. Mahkota merupakan bagian bunga yang paling indah karena dia memiliki warna-warni yang sangat menarik sehingga dia berfungsi untuk menarik serangga. Mahkota adalah bagian bunga yang paling besar di antara bagian-bagian bunga yang lain. Bagian bunga yang kedua yakni benang sari. Dia berfungsi sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Karena pada benang sari ini tempat pembuatan serbuk-serbuk sari yang berfungsi pada reproduksi bunga. Yang ketiga ada yang namanya putik. Apa itu putik? Ada yang tahu? Ya, putik memiliki dua bagian. Ada yang namanya kepala putik dan juga tangkai putik. Putik sendiri berfungsi sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Pada kepala putik merupakan tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Sedangkan tangkai putik berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar memiliki fungsi yang tepat untuk menangkap serbuk sari saat proses penyerbukan. Anak-anak, kalian sekarang sudah tahu 3 fungsi bagian-bagian bunga. Untuk selanjutnya, kalian akan tahu tentang fungsi kelopak pada bunga.
Kelopak merupakan bagian bunga yang paling luar, yang berfungsi melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Dan kelopak akan terbuka ketika mahkota bunga mulai mekar. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Selanjutnya bagian bunga yang kelima, yakni tangkai bunga. Tangkai merupakan bagian bunga yang bawah. Pada bunga, tangkai berfungsi untuk menopang serta menghubungkan bunga pada bagian tumbuhan yang lainnya, seperti ranting. Yang keenam adalah bakal biji. Apa itu bakal biji? Bakal biji merupakan proses pertemuan antara sel telur dan serbuk sari melalui proses penyerbukan yang biasa dibantu oleh serangga, seperti kupu-kupu. Yang ketujuh, yakni dasar bunga. Dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mengetahui bagian-bagian bunga serta fungsinya. Baik anak-anak, di akhir pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Ibu minta kalian mengidentifikasi bagian-bagian bunga yang ada di sekitar kalian. Kita sering menemui bunga mawar, ada bunga sepatu, melati, maupun bougainville. Coba kalian identifikasi 2 di antara bunga-bunga tersebut. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat di tengah pandemi. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.